warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa lan tajida lahu mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang berkumpul dalam diri kita. Kalaulah hari ini seandainya kita berkunjung ke rumah sakit, mungkin banyak saudara-saudara kita di sana yang ingin terawih seperti kita, tapi karena kesehatan dibatasi Allah tidak bisa melakukannya. Atau kita lihat bagaimana hari ini saudara-saudara kita ada di Palestina, dia mungkin mengimpikan juga untuk bisa beribadah seperti kita ini, tapi karena Israel rahmatullah alaih yang menghancur perandakan Palestina, bahkan untuk beribadah mereka susah. Tapi Masya Allah luar biasa, walaupun dalam keadaan seperti itu, hari ini kita lihat berita terbaru kalau awalnya Israel itu yang dibom itu gedung-gedung, rumah-rumah. Hari ini yang dibomnya langsung orangnya yang dibomnya, kelihatan orang langsung dibom. Yang terbaru kita dapat informasi dalam satu hari lebih 100 anak-anak meninggal. Itu rata-rata anak yang meninggal semuanya. Bapak saudara Allah, kalaulah seandainya hari ini kita berada di Palestina, apakah iman kita sekuat rakyat Palestina hari ini? Salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebaik-baik manusia yang Allah turunkan, yang Allah hadirkan kepada kita sebagai pembawa rahmat bagi kita, yang kehadiran beliau itu memberikan kecerahan bagi dunia ini. Bapak Ibu sidang jamaah rahmatullah, tema kajian kita pada malam hari ini adalah pelajaran dari kisah salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sauban. Bapak Ibu rahmatullah, yang mana dalil yang kita bacakan di awal tadi, surah Al-Munafiqun ayat 9. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Bapak Ibu rahmatullah, kita perhatikan ayat ini. Yang pertama, ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Iya itu maksud harfun nida. Pada kaidah bahasa Arab, harfun nida itu artinya panggilan untuk orang yang dekat.
Dekat bukan berarti dari segi jarak, tapi dekat yang memiliki kedekatan istimewa. Misalkan seorang suami dengan istri ada satu kedekatan antara orang tua dengan anak, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ketika kamu membaca Al-Quran, maka ketika kamu bertemu dengan ayat yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu, maka berhentilah, pasanglah telinga kalian, pasang mata kalian, pasti sesudahnya ada perintah atau larangan Allah. Kalau Bapak Ibu Allah, kalau Bapak Ibu yang biasa baca Al-Quran, baca dengan artinya, maka kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, maka pahamlah pasti sesudahnya itu ada perintah atau larangan Allah. Ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan. Maka dari ini kita katakan apa perintah dan larangan Allah itu? Apa Allah? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Artinya Bapak Ibu rahimahullah, bukan berarti kita tidak butuh harta, bukan berarti kita tidak peduli dengan anak kita. Justru umat Islam harus punya banyak harta. Contohkan Bapak Ibu Allah, seandainya Palestina itu banyak hartanya, banyak pendukungnya, maka tidak akan mampu Israel untuk mengumpulnya. Cuma hari ini karena Israel didukung oleh pendanaan yang besar, yang justru pendanaan itu berasal dari umat Islam sendiri, yang mana sebelum puasa MUI juga memberikan himbauan untuk boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Bapak Ibu coba masuk ke mall, lebih dari 60% itu produk terafiliasi Israel semuanya. Maka mereka kuat, dia kuat karena pendanaannya kuat. Maka umat Islam juga harus seperti itu. Kalau orang mengatakan zuhud, kita harus zuhud, nggak butuh dunia, nggak butuh harta, itu konsep zuhud yang salah. Bagaimana konsep zuhud yang benar itu? Konsep zuhud yang benar adalah carilah harta sebanyak-banyaknya, tapi letakkan dia di tangan kita, jangan masukkan ke dalam hati. Karena kalau di tangan mudah dilepas, kalau masuk ke dalam hati sulit dilepaskannya. Maka ulama juga mengatakan, ketika kalian harus mencintai harta kalian, ketika kalian harus mencintai anak-anak kalian, keluarga kalian, maka tempatkan dia di dalam hati kalian yang paling luar. Karena hati kita yang paling dalam hanya boleh diisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dunia masuk ke dalam hati kita yang paling dalam, maka Allah akan keluar. Maka hati yang ke dalam hanya boleh diisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, jadi diceritakan sahabat Rasulullah bernama Sauban. Ini salah satu sahabat yang menyesal menjelang kematiannya. Menyesalnya kenapa? Menyesalnya bukan karena tidak beribadah. Jadi Sauban ini Bapak Ibu rahimahullah, dia orang yang soleh. Dia punya kebiasaan selalu hadir di masjid itu lebih awal. Di awal waktu sebelum satu orang punya datang, dia datang ke masjid. Maka ketika dia datang ke masjid, dia ambil duduk pojok paling kanan. Dia ambil pojok paling kanan, dia duduk, i'tikaf, berzikir. Dia ambil pojok paling kanan bukan tujuh untuk riya dan sebagainya, tapi bagaimana dia bisa khusyuk berzikir dan tidak mengganggu orang lain. Nah, inilah biasa dari Sauban. Datang lebih awal sebelum orang lain datang, dia sudah datang. Maka Bapak Ibu rahimahullah, pada satu subuh Rasul akan melaksanakan sholat subuh. Maka Rasul melihat Sauban belum datang, yang mana tempat biasa dia duduk itu belum kelihatan. Maka Rasul tanya,
Kenapa sauban belum datang? Bagaimana kalau kita tunggu? Akhirnya disepakati oleh Rasulullah untuk mengundur sholat subuh beberapa waktu. Maka setelah ditunggu ternyata dia belum juga datang. Bahkan dikhawatirkan fajar terbit, maka kata Rasul disepakati, bagaimana kalau kita tetap lanjutkan sholat. Maka Bapak Ibu, dilanjutkan sholat, maka selesai sholat subuh, Rasul salam ke kanan, salam ke kiri, menoleh ke belakang, tidak juga kelihatan sauban ini. Rasul tanya lagi, asal kalian tahu bagaimana kabar sauban? Gak apa-apa itu Rasulullah. Ini salah satu hikmah kita berjamaah itu. Berjamaah itu bukanlah kita datang kemudian sholat ulang, bukan. Hikmah berjamaah itu ada interaksi sosial antara kita. Kalau Bapak Ibu ke musala, ke masjid, kemudian sholat, kemudian lihat di kanan tidak ada misalnya orang-orang yang biasa berjamaah dan kita tidak ada, maka tanya kepada yang lain. Tidak ada kelihatan jenguk ke rumahnya. Inilah indahnya berjamaah itu. Ada interaksi sosial sehingga terbangunlah suatu komunitas ta'awun, saling tolong-menolong. Maka Bapak Ibu Allah, tidak ada yang tahu. Maka Rasul tanya, apakah ada yang tahu di mana rumahnya sauban? Maka ada seseorang sahabat yang menunjuk, saya tahu rumahnya Rasulullah. Akhirnya disepakati, diputuskan untuk melihat sauban ke rumahnya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Allah, seandainya jamaah masjid musola itu semuanya seperti ini, yakin kita pasti makmur umat Islam itu. Hari ini kebanyakan umat Islam itu lebih mementingkan diri sendiri, walaupun tidak semuanya. Berdoa pun untuk diri sendiri, jangan kita berdoakan orang lain. Bapak Ibu, maka pergilah Rasul dan sahabat mencari rumah sauban ini. Ternyata Masya Allah Bapak Ibu, ditelusuri jalannya 3 jam Rasul dan sahabat berjalan baru sampai di rumahnya. Bapak Ibu, bisa terbayangkan. Sauban yang dulu hadir di masjid untuk berjamaah sebelum yang lain hadir, ternyata jarak perjalanan di rumah yang itu 3 jam. Bapak Ibu rahmatullah, saya terbayangkan, apakah ada hari ini orang yang melakukan perjalanan sejauh itu walaupun dengan mobil? Terasa tak ada. Bahkan hari ini apa terjadi Bapak Ibu Allah? Ada orang yang jarak musola rumahnya 10 meter, bahkan ada pendampingan betul dengan tempat ibadah. Ketika azan berkumandang juga ada hadir untuk beribadah. Bahkan orang tua sambil cacak dalam tabuhan, cacak lalu dalam tabuhan dikubur karena tak keluar. Seperti itu orang yang iman tak ada matinya. Bahkan pula setelah sampai di rumah sauban ini, langsung perjalanan 3 jam sampai di rumah sauban ini, Rasul ucapkan salam dan keluar seorang wanita, dan ternyata istrinya. Maka Rasul bertanya, di mana sauban? Apa istrinya? Dia sudah meninggal ya Rasulullah. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu rahimahullah, hanya karena meninggal saja dia tidak hadir berjamaah di masjid. Hari ini banyak orang yang justru mencari alasan untuk tidak bisa berjamaah. Dicari unsur-unsur keringanan bagaimana tidak bisa berjamaah. Hujan sedikit, sholat di rumah. Ada sedikit, sholat di rumah. Pokoknya 1.001 alasan dicari untuk tidak ke masjid. Sedangkan sauban 3 jam perjalanan, hanya ketika nyawanya dicabut saja dia tidak hadir berjamaah Allah. Maka Rasul tanya ke istri, apakah ada yang aneh dengan sauban? Nah, ini juga mungkin kebiasaan kita Bapak Ibu. Kalau apa yang menjadi orang meninggal, pasti tanya dia meninggalnya. Begitu pula cari orang sakit, di rumah sakit, kecelakaan misalnya,
Paiwa baan kejadiannya. Ketiba dia tanya baan kejadiannya. Ketiba dia tanya baan kejadiannya. Bisa besok ditulis dari cakapnya ditulis dari diapa jadi ada contoh aja. Bapak Ibu, ini dikatakan Rasulullah maka ada yang aneh dengan sahabat ini. Apa istri? Tidak ya Rasulullah. Tapi ada beberapa kalimat yang dia ucapkan sebelum dia menikah dan aku tidak ngerti ya itu. Apa istrinya? Sebelum dia menikah dia mengatakan, kenapa dekat, kenapa tidak jauh? Kemudian yang kedua, kenapa yang usah, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa sedikit, kenapa tidak banyak? Bapak Allah, maka turunlah firman Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah. Maka dalam Al-Quran ada kalimat ketika orang itu akan meninggal Allah bukakan matanya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang sakratul maut, jelas dia sakratul maut itu, maka perintahnya Rasul itu la'inu ala waqtakum la Allah, talkinkan. Kenapa ditalkinkan? Talkin itu diejakan dan disimaan. Kenapa ditalkinkan? Karena orang kalau sudah sakratul mautnya itu dia nggak melihat lagi, suami istri nggak lihat lagi, yang lihat cuma dua saja. Malaikat akan mencabut nyawanya, setan dan godaan. Dua itu saja, mata nggak berfungsi lagi, yang berfungsi ada telinga. Maka perintah untuk ditalkinkan. Jangan mentang-mentang ustaz yang sakratul maut dikasih Al-Quran bacanya, atau qori yang akan meninggal, atau hafiz nanti Quran baca, nggak berfungsi lagi, mata berfungsi cuma telinga. Maka dikatakan dibukakan mata sahabat, diperlihatkan semua apa yang dia lakukan Bapak Ibu Allah. Maka yang pertama disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah, ketika sahabat akan meninggal, Allah perlihatkan bagaimana perjalanan dia dari rumahnya menuju masjid, bagaimana pahalanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah, Rasul katakan hadisnya, dan ini juga dinukilkan dan kitab Riyadhus Shalihin, apabila seseorang berwudu sempurna dari rumahnya, kemudian dia menuju masjid untuk beribadah, maka satu langkah kakinya diangkat derajatnya, satu langkah kakinya dihapus kesalahannya. Ini hanya berlaku orang yang berwudu di rumah. Makanya Bapak Allah, sunnahnya kita beribadah itu berwudunya di rumah, bukan di masjid atau musola. Kenapa? Kalau kita berwudu di musola, kita tidak mendapatkan fadilah langkah kaki di masjid itu. Karena Rasul katakan jelas hadisnya, siapa yang berwudu sempurna di rumah, kemudian dia melangkah menuju tempat ibadah, maka satu langkah kakinya diangkat derajatnya, satu langkah kaki lagi dihapuskan kesalahan dan dihitung setiap langkah kakinya. Bapak, 3 jam perjalanan diperlihatkan, dibuka oleh Allah bagaimana besarnya pahala dia melangkahkan kakinya ke tempat ibadah. Dia menyesal kenapa tidak lebih jauh lagi, sehingga dia bisa mendapatkan pahala lebih banyak lagi. Di bawah luar biasa. Kalau seandainya ketika kita beribadah langsung Allah perlihatkan pahalanya. Kalau seandainya ketika kita bermaksiat langsung Allah lihatkan balasannya, mungkin tak sanggup kita untuk menengadahkan kepala kita. Setiap kita bermaksiat tumbuh kadar ibadah, berdosa kita tumbuh kadar ibadah. Mungkin dalam sehari 8 pada kadar. Itu karena sayangnya Allah pada kita, tidak langsung diperlihatkan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin juga dikatakan, apabila orang bermaksiat pada malam hari, maka Allah tahan malaikat untuk mencatatnya sampai pagi hari. Allah menunggu taubat dari hamba-hambanya. Ketika manusia bermaksiat pada pagi hari, Allah tahan malaikat untuk mencatatnya. Allah menunggu taubatnya hingga sampai malam. Begitu sayang Allah kepada kita. Maka Bapak Ibu Allah, yang kedua, Saubani punya kebiasaan jarak 3 jam dari rumahnya, dia berjalan subuh pagi
maka dia dinginnya cuaca dia biasanya pakai baju 2 lapis. Yang bagusnya dipakai di dalam, yang kurang bagusnya dipakai di luar. Tujuannya apa? Ketika sampai dia di masjid, dia buka baju yang luarnya, dia tetap pakai pakaian bagus untuk sholat. Nah, ini juga dalam Quran dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab, pakailah pakaian yang indah setiap masuk masjid. Nah, ini sunnahnya kita masuk masjid itu pakaian indah. Kadang kita pergi kondangan, pergi menghadiri undangan pejabat sebagainya, cari pakaian yang bagus. Pergi ke masjid, nah kadang baju tidur itu juga, baju ke dapur itu juga, baju ke masjid itu juga, baju sholat itu juga. Maka sediakan pakaian khusus bagi kita untuk ke masjid. Kita bertemu dengan Allah. Kalau hari ini Bapak diundang kita oleh gubernur, pasti dipakai pakaian yang paling indah cari. Dibeli di cermin apakah sudah bagus. Apalagi kita datang menemui Tuhannya gubernur, Tuhannya menteri, Tuhannya presiden, betapa kita bisa biasa saja. Maka Bapak di tengah perjalanan Sauban ini bertemu dengan orang tua yang kedinginan, maka dibuka satu bajunya tadi, diberikan kepada orang tua itu, sehingga Sauban pun ikut merasakan kedinginan. Orang tua tadi tidak lagi kedinginan. Maka ketika Allah perlihatkan kepada dia pahala dia bersedekah pakai tadi, maka dia mengatakan, kenapa waktu itu tidak yang bagus yang saya berikan, tentu pahala yang besar. Yang ketiga Bapak Ibu, pada suatu waktu Sauban ini punya Sauban ini dia hidup biasa-biasa saja. Bukan orang miskin, bahkan dia bekerja, dapat hari ini habis hari, dapat hari ini habis hari. Tapi kebiasaan tidak pernah dia melewati satu hari itu tanpa bersedekah. Bapak bersedekah tidak menunggu kaya. Bapak mengatakan bersedekahlah kalian, maka Allah akan berikan kekayaan kepada kalian. Maka satu waktu Sauban itu punya sepotong roti, maka anak-anak menangis kelaparan, maka ada pengemis datang. Kondisi tertulis ini 2 kali lipat dari kondisi anaknya. Maka dipotong 2 roti ini, dikasih separuh kepada anaknya, dikasih separuh pada pengemis tadi. Maka ketika Allah perlihatkan bagaimana pahalanya dia bersedekah makanan, dia katakan kenapa itu tidak semuanya seberikan. Bapak Ibu Rasulullah, ini apa yang saya kita ambil di sini? Sauban menyesal menjelang meninggalnya bukan karena tidak beribadah. Dia menyesal karena diperlihatkan pahala ibadah kepada dia. Kenapa dia tidak melakukan yang lebih lagi? Bapak Ibu Rahimahullah, untuk Allah masih titipkan nyawa ibadah kita. Jangan sampai nanti kita terbalik ketika diperlihatkan oleh malaikat maut kepada kita dosa-dosa kita, maka baru kita menyesal. Bapak Ibu, Fir'aun laknatullah alaih, itu dia tobat dari kayanya. Ketika akan ditautkan di laut merah, maka kata Fir'aun, saya percaya kepada Tuhan yang Musa. Maka Allah bagikan dalam Al-Quran di surah Yunus, kenapa kamu sekarang kamu beriman, dulu kamu kemana? Fir'aun bukan ada tobat, dia tobat dari kayanya. Allah katakan, ketika nafas sudah berada di tenggorokan, maka tidak terima lagi tobat dari manusia, tobat ke seorang itu. Maka Allah menyesal hari ini, kenapa saya tidak maksimal. Maka Bapak Ibu, Rasul katakan, ketika kita beribadah, maka jadikan ibadah itu seolah-olah ibadah terakhir bagi kita. Maka Bapak Ibu, ada sebuah riwayat diceritakan, ketika Nabi sholat berjamaah, memimpin sholat berjamaah itu, maka Rasul melihat ke arah jamaahnya. Biasanya kan imam mengatakan sholat dulu sudah dirapatkan. Maka ada satu kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah, sholatul muwatin. Itu Rasul mulai kata sholatul muwatin. Sholatlah seolah-olah ini sholat terakhir dalam hidup kalian. Artinya Bapak bagaimana kita ketika hari ini kita beribadah, maksimal beribadah Bapak Ibu. Nggak ada yang bisa menjamin satupun besok pagi Bapak Ibu masih ada berjamaah di sini. Nggak ada yang bisa jamin Ramadan besok kita bertemu lagi. Nggak ada yang bisa jamin besok kita bisa zuhur lagi. Maka ketika masih ada kesempatan,
maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kesempatan beribadah seluruh Allah ambil dari kita. Demikian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.